Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam kehadirat Tuhan, segala berkat anugerah yang telah diberikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, untuk senantiasa kami dapat memahami segala firman yang akan kami sampaikan kepada seluruh umat-Mu ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami syukur kepada Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi naskah pokok kita pada hari ini terambil dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat yang 6 yang berbunyi, beginilah bunyi firman Tuhan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dan dari mulanya. Pada ayat ini menekankan pada prinsip tentang kasih, yaitu bagaimana kita dapat hidup dalam kasih yang sejati. Hidup dalam kasih yang sejati adalah kita sungguh-sungguh hidup dengan menerapkan seluruh prinsip-prinsip perintah-perintah Tuhan di dalam kasih. Sebagai bahan pendahuluannya yaitu adalah setiap orang mendambakan kasih, tetapi apakah kasih itu hanya sekedar perasaan? Terkadang kasih itu bisa saja menjadi suatu perasaan seseorang. Kasih bisa saja dilakukan, yaitu bukan karena mereka ingin melakukan kasih sejujurnya, tetapi sebagian orang melakukan kasih itu karena paksaan. Tetapi di sini menekankan bahwa kasih yang sejati itu tidak boleh dipaksakan ataupun tidak boleh dilakukan secara pemaksaan. Tetapi kasih yang betul-betul sejati yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu menerapkannya dalam kehidupan kita? Dan apakah kasih itu sudah kita terapkan dalam hidup kita? Ya, sebagian orang mengatakan dia sudah menerapkan kasih itu di dalam kehidupannya. Tetapi sebagian orang mengatakan dia hanya sekedar menerapkan kasih itu di dalam kehidupannya. Dan apakah kasih kita kepada Allah telah diwujudkan dalam ketaatan kepada firman-Nya? Apakah kita sudah menerapkan kasih itu dalam firman Tuhan? Apakah kita sudah mengiyakan, sudah melaksanakan kasih itu di dalam firman Tuhan? Dan yang kemudian adalah, apakah kita hidup di dalam kasih yang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama? Apakah kita sudah mengasihi sama kita, mengasihi diri sendiri, yaitu adalah paling utama, mengasihi tubuh, mengasihi ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, perlu kita mengasihi diri kita sendiri, apalagi mengasihi orang, mengasihi keluarga, ibu, anak, dan saudara-saudara kita adalah hal yang perlu kita kasihi. Dan kasih itu janganlah cuma kasih yang sekedar, tetapi kasih yang betul-betul menjadi kasih yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian ketiga mengatakan, bagaimana kita menunjukkan kasih itu di dalam hubungan sehari-hari, bagaimana kita dapat menerapkan kasih itu di dalam hubungan kita sehari-hari, baik kepada diri sendiri, kepada teman, kepada keluarga, dan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah menerapkan kasih itu? Apakah kasih itu hanya sekedar penerapan saja di dalam hidup kita dan tidak kita laksanakan? Hanya di bagian mulut saja kita mengatakan, aku mengasihimu, padahal di hati kita mengatakan, aku tidak mengasihimu. Itulah yang dikatakan bahwa pemikiran dan hati itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh hati dan tidak sinkron di dalam apapun. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih yang tidak bisa dipisahkan dari kebenarannya, dan kasih yang sejati itu adalah kasih yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu apa? Ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Ketaatan kita kepada seluruh apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan telah menurunkan kepada kita kasih yang begitu besar, yaitu melalui Yesus Kristus, yang menjadi simbol kasih yang paling utama, simbol cinta yang paling utama, yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Yesus Kristus telah datang dan telah hadir bagi hidup kita. Ia rela berkorban bagi kita. Bayangkan, dari 12 murid itu, mereka tidak ada yang berkorban, tetapi Yesus karena begitu besar kasihnya kepada kita, Dia rela berkorban. Kasih ini juga menerapkan bagaimana kita juga menerapkan kasih kepada sama kita. Kita rela berkorban bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan di sini jelas dikatakan bahwa kasih yang sejati mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam kasih dan hidup di dalam panggilan Tuhan sebagai orang-orang percaya dan orang-orang beriman. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita telah dilandaskan dengan landasan iman yang sejati. Kita telah diterapkan melalui prinsip-prinsip yang telah Tuhan terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hal ini perlu kita ingatkan
bahwa kasih yang dijelaskan dalam nas yang kita bawa pada hari ini, yaitu dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 6 ini menjelaskan ada 4 kasih yang utama, yaitu yang pertama adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih ilahi yang melibatkan tindakan, pengorbanan, dan kepedulian tanpa syarat. Ini adalah kasih yang Allah tunjukkan melalui Yesus Kristus. Itu yang saya telah jelaskan tadi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu merupakan suatu kasih yang telah Tuhan terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa kasih Tuhan itu, pengorbanan Tuhan itu sangatlah luar biasa. Apalagi di masa-masa sekarang, yaitu di masa-masa Advent, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan, yaitu menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Itu adalah kasih Tuhan. Bukti nyata kalau Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan mengasihi kita sebagai umat-Nya yang telah Ia janjikan melalui kedatangan anaknya Putra Yesus Kristus kepada kita. Ia juga telah berkorban di atas kayu salib. Ia juga telah dibangkitkan oleh Allah. Dia adalah simbol kasih itu sendiri. Agape itu sendiri adalah Allah dan Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua adalah hidup. Kita harus hidup menurut kasih, hidup menurut perintah Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan. Dan kita harus secara terang-terangan harus mau mengikuti apa yang telah Tuhan indahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks ini dapat kita terapkan bahwa kita dapat menerapkannya di dalam menggambarkan cara hidup seseorang, yaitu hidup terus-menerus di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih dan hiduplah di dalam hidup yang menaati perintah Tuhan. Kemudian adalah perintah-perintah. Apa itu perintah-perintah? Etole, perintah yang diberikan Allah kepada umat-Nya untuk ditaati. Ini mencakup perintahnya untuk mengasihi Allah dan sesama manusia, yaitu di mana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kasihilah sesama umat manusia sebagaimana kamu juga telah mengasihi dirimu sendiri. Dan kasih juga Tuhan Allahmu, karena Tuhanlah yang telah memberikan kamu. Apa itu arti dari kasih yang sejati? Apa itu arti dari kasih yang sebenarnya yang telah Tuhan berikan kepada kita? Jadi di sini ada, dan kemudian ada lagi disebut dengan istilah dari mulanya. Dari mulanya lah kita belajar kasih itu. Dari Allah lah kita belajar kasih itu. Dari Tuhan lah kita belajar kasih itu. Bahwa kita harus menerapkan prinsip-prinsip kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu di dalam bahasa Yunani dikatakan arkes, yang menunjukkan bagaimana kita dapat menerapkan mulanya kasih itu melalui Yesus Kristus dan melalui ajaran-ajaran yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Dan yang menjadi garis besar dalam khotbah kita pada hari ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita dapat menerapkan kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kasih adalah ketaatan kasih kepada Allah, bukan sekedar emosi, tetapi dibuktikan melalui ketaatan kepada firman-Nya, yaitu ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan kasih dan kehendak Allah, hidup dalam kasih berarti hidup sesuai dengan standar yang telah Allah tetapkan. Apakah kita sungguh taat pada firman Tuhan? Dalam ayat ini mengatakan bahwa apakah kita sudah taat kepada perintah Tuhan dan sudah taat kepada apa yang diterapkan Tuhan di dalam firman ini. Sebagian orang mengatakan, saya sudah menerapkan perintah Tuhan, saya sudah menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Dan apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagian orang mengatakan, saya sudah melakukannya, tetapi sebagian orang mengatakan, saya masih ragu-ragu. Dan dalam hal ini juga perlu kita tekankan bahwa kita tidak boleh ragu dan tidak boleh bimbang, apalagi dalam menerapkan perintah Tuhan ini, yaitu kasih yang sejati. Firman ini adalah firman yang paling utama yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kasih yang sejati dimulai dengan hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita menghubungkan diri kita kepada Allah, bagaimana itu dapat kita wujudkan melalui ketaatan kepada kehendak-Nya sendiri, melalui apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Kasih sebagai perintah Allah. Kasih itu adalah sebagai perintah Allah. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus saling hidup di dalam kasih. Kasih adalah inti hukum Taurat. Mengasihi Allah dan sesama adalah ringkasan dari semua perintah Allah. Kemudian dalam kasih adalah tanda murid Yesus, bahwa kita adalah murid Yesus jikalau kita menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang percaya dikenal melalui kasih yang nyata kepada sesamanya. Aku mengasihi kamu dan kamu juga mengasihi. Itu adalah prinsip kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kita harus mengasihi sesama kita dan tidak boleh saling membenci dan tidak boleh saling menghakimi satu sama lain. Kemudian adalah apakah kasih kita kepada sesama sudah mencerminkan kasih Kristus?
Sebenarnya kita mengatakan saya sudah mencerminkan kasih itu di dalam kehidupan saya, baik kepada diri saya sendiri dan kepada Yesus Kristus dan kepada sama. Tetapi apakah itu sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagian orang mengatakan sudah, tetapi sebagian orang mengatakan saya masih ragu-ragu. Jangan ada kata ragu-ragu di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa mencerminkan kasih itu melalui apa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Bagaimana kita mempraktikkan kasih dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Jelas dikatakan di sini, bukan hanya kata-kata, tetapi betul kita terapkan. Jikalau kita melihat seseorang yang terjatuh, apakah kita membiarkan orang itu terjatuh di situ tergeletak? Tidak. Pasti kita menolongnya. Menolong seseorang adalah tanda kita juga mengasihi dia sendiri, mengasihi apa yang perlu kita kasihi. Kemudian adalah bagaimana kita dapat menerapkan prinsip kasih itu di dalam hal yang konsisten. Yaitu sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kasih adalah panggilan sejak awal iman. Yohanes menegaskan bahwa panggilan untuk mengasihi bukan hal baru, tetapi sudah menjadi inti pengajaran Injil. Jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa ajaran kasih itu bukan hanya lagi sekedar ajaran-ajaran baru yang kita dengarkan baru-baru ini, tapi sudah benar-benar sudah diprinsipkan di dalam kasih yang sejati, yaitu yang telah dituliskan di dalam Injil itu sendiri yang telah Tuhan Yesus Kristus sampaikan kepada kita. Bagaimana juga dikatakan di sini bahwa kita harus hidup dalam kasih, bahwa kasih adalah panggilan sejak awal iman. Yohanes menegaskan bahwa panggilan untuk mengasihi bukan hal baru, tapi sudah menjadi inti pengajaran Injil. Kasih yang tidak berubah adalah kasih kepada Allah dan sesama, harus terus-menerus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah kita sudah konsisten kepada Allah dan sesama kita di dalam kasih ini? Kita harus konsisten di dalam kasih ini dan tidak sekedar hanya ucapan ataupun kata-kata, tetapi harus kita masukkan di dalam hati kita ini, harus kita tekankan di dalam komitmen kita untuk senantiasa belajar tentang kasih itu. Dan bagaimana kita mencerminkan kasih Kristus kepada dunia yang membutuhkan kasih yang sejati itu, haruslah kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya kasih itu menjadi sebuah kasih yang sejati yang telah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Di sini saya juga membawakan sebuah ilustrasi, di mana di dalam ilustrasi yang saya bawakan ini adalah tentang kisah seorang anak yang bertanya kepada ibunya, di mana dia bertanya kepada ibunya bagaimana cara menunjukkan kasih kepada orang lain. Sang ibu menjawab dengan memberinya sebuah keranjang penuh makanan dan memintanya membagikannya kepada tetangga yang sedang sakit. Setelah anak itu kembali, dia berkata, "Ibu, aku merasa senang karena aku membantu mereka." Ibu berkata, "Itulah kasih sejati, bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata yang memberi dampak bagi orang lain." Itu adalah kasih yang sejati, memberikan apa yang ada dalam hidup kita. Itu adalah kasih yang sejati. Contohnya adalah, jikalau kamu mempunyai 2 helai pakaian, berikan 1 pakaian kepada temanmu, maka dia juga akan memiliki pakaian. Itu juga sudah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis semasa-masa dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan, di mana dia juga mengatakan, jikalau kamu mempunyai 2 helai baju, maka berikanlah 1 helai baju itu kepada orang yang tidak punya. Dan jikalau kamu mempunyai 2 roti, maka berikanlah 1 roti kepada mereka. Sebagaimana juga Yesus Kristus juga dalam melakukan mujizatnya memberi makan 5.000 orang. Itu merupakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Apalagi kasih Tuhan yang perlu kita terapkan adalah bahwa Tuhan mengasihi sesama kita, bahwa Tuhan telah menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Memberikan apa yang patut kita berikan kepada sesama kita, itu adalah kasih yang sejati. Dan apalagi itu, Tuhan memberikan penyembuhan bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang yang melakukan dosa. Tuhan mengampuni mereka. Bayangkan seorang perempuan yang berzina, yang ketahuan oleh para orang-orang Farisi, para ahli Taurat, tetapi Tuhan tidak menghukum si perempuan tersebut. Tetapi Tuhan mengatakan, kembalilah dan jangan lagi melakukan hal itu. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan adalah Maha Pengampun, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa apa yang pun yang telah kita lakukan di dalam dunia ini dapat kita minta kepada Tuhan, yaitu pengampunan, kasih setia yang daripada Tuhan. Dalam hal ini juga, dalam ilustrasi ini dapat kita terapkan bahwa apapun yang telah kita berikan kepada seseorang, haruslah kita berikan
dengan ikhlas, tanpa mengingat apa yang telah kita berikan. Jika kita mengingat apa yang telah kita berikan, berarti kita tidak ikhlas dan tidak memiliki kasih sama sejati sama sekali di dalam hal itu. Dan bagaimana kita dapat menerapkan kasih kepada Allah juga harus nyata dalam tindakan kita, yaitu taat kepada perintah-perintahnya. 10 perintah Tuhan itu haruslah kita taati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian adalah refleksi khotbah. Apakah kita memahami bahwa kasih sejati melibatkan ketaatan kepada Allah? Apakah kasih sejati itu sudah kita libatkan di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama, terutama mereka yang sulit dikasihi? Terkadang ada orang yang sulit dikasih, yang tidak pernah merasakan kasih itu. Bagaimana sih kasih sayang itu sebenarnya? Bagaimana kasih yang sejati sebenarnya? Bagaimana mereka menerapkan kasih itu yang sebenarnya? Dan mereka tidak pernah mendengarkan kata kasih, dan mereka sangat jarang sekali mendengarkan kata kasih, dan tidak pernah mendekat kepada yang namanya kasih itu sendiri. Dan terkadang mereka tidak bisa merasakan kasih itu sebenarnya. Bagaimana sih kasih itu? Apa sih yang maksud dengan kasih? Aku tidak tahu dengan kasih. Maka kita juga harus memberikan prinsip-prinsip kasih di dalam kehidupan mereka sendiri, yaitu dengan cara apa yang patut kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu tentang kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu juga telah kita terapkan kepada sesama kita, umat manusia. Dan yang ketiga adalah, apakah hidup kita menjadi saksi kasih Kristus di lingkungan sekitar? Apakah kita sudah menjadi saksi di lingkungan sekitar? Contohnya adalah bagaimana kita mengasihi ciptaan Tuhan. Itu juga merupakan prinsip mengasihi lingkungan sekitar. Bagaimana kita mengasihi masyarakat kita secara sosial. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip kasih kepada seluruh umat manusia, terkhusus kepada masyarakat, kepada warga gereja. Apakah kita sudah menerapkan kasih itu? Bagaimana kita juga menerapkan kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan tanpa merusaknya, tanpa menjadikannya menjadi rusak, tetapi memelihara seluruh ciptaan Tuhan, menjadikan ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang patut kita jaga dan patut kita lestarikan. Dan kemudian adalah menjadi kesimpulan dalam khotbah kita ini mengajarkan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Yang pertama adalah bahwa kasih sejati adalah hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, bahwa kasih yang sejati adalah kita harus hidup di dalam perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan yang telah Tuhan terapkan di dalam hidup kita haruslah kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama kasih Allah sama Allah dan kasih kepada sesama umat manusia dan kepada diri kita sendiri. Dan kemudian adalah yang kedua, hidup di dalam kasih adalah panggilan utama bagi orang-orang percaya. Bahwa kasih yang utama adalah di mana kita harus hidup di dalam kasih sejati sebagai panggilan utama bagi orang-orang percaya. Yang ketiga adalah kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus itu sendiri. Kemudian adalah kita dapat menerapkan bahwa kasih yang sejati itu haruslah menjadi landasan kasih yang utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita harus mengasihi sama kita. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihimu, dan kita semua dikasihi oleh Tuhan. Itu bukan sekedar kasih, tetapi sungguh-sungguh kasih yang luar biasa yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahwa kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada firman-Nya, tetapi haruslah kita tekankan di dalam kehidupan kita menjadi suatu kasih yang berkomitmen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih kepada sesama adalah perintah-perintah Tuhan, bahwa kita menerapkan prinsip kasih yang sejati kepada Allah, manusia, dan sesama kita sendiri. Allah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam kasih sejati, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, dan dalam nama ini pun dan dalam nama Tuhan pun ditinggikan dan dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah menjadi suatu firman Tuhan yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjalankan seluruh firman yang ada di dalam ayat ini, supaya kita hidup di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami supaya hidup dalam kasih, terutama kepada kasih yang telah Kau terapkan kepada kami. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang berdosa, ampunilah segala dosa-dosa kami, kesalahan kami. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin.